Ibu-ibu, pakai cincin di jari kelingking itu hukumnya sunnah. Di jari kelingking, pertanyaannya, kenapa pakai cincin di jari kelingking itu hukumnya sunnah? Rasulullah SAW ketika beliau mau pakai cincin, ibu-ibu, ketika beliau mau meletakkan cincin di tangan suci beliau, si telunjuk berkata, ya Rasulullah, akulah yang paling pantas untuk dikenakan cincinmu, karena aku adalah isyarat tasyahud, aku isyarat la ilaha illallah. Ketika orang mengucapkan tahlil atau mengucapkan syahadat, pasti isyaratnya adalah aku. Jari tengah berkata, ya Rasulullah, aku yang paling panjang, aku yang paling tinggi dari semua jari, aku lebih berhak dan lebih pantas untuk dikenakan cincinmu ya Rasulullah. Jari manis berkata, jempol berkata, ya Rasulullah, aku yang paling besar dari semua, akulah yang paling pantas untuk dikenakan cincinmu ya Rasulullah. Jari manis berkata, ya Rasulullah, aku lebih besar dari kelingking, walaupun aku tidak lebih tinggi dari jari tengah, aku tidak lebih mulia dari jari telunjuk, aku tidak lebih besar dari jempol, tetapi setidaknya aku lebih besar dari jari kelingking. Nah, dari semua 5 jari, jempol ngomong, jari telunjuk ngomong, jari tengah ngomong, jari manis ngomong, kelingking nggak ngomong. Kelingking cuma diam. Karena diamnya kelingking, karena itulah Rasulullah memilih memasukkan cincinnya, khatamnya pada jari kelingking, karena kelingking diam, enggak banyak ngomong. Saudara-saudara sekalian, maka jaga kita punya lidah ketika duduk di majelis-majelis ilmu dan di majelis-majelis zikir, karena qulu khairan aw yasmut, berkatalah sesuatu yang baik atau lebih baik diam. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik kita diam. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, terus orang-orang bertanya, Habib memerintahkan bahwasanya qulu khairan aw yasmut, berkatalah sesuatu yang baik atau lebih baik diam. Tapi kenapa Habib suka suka berkata-kata kasar? Kenapa Habib suka mencaci? Habib suka memaki? Kenapa Habib kalau ceramah keras? Habib kalau ceramah teriak-teriak? Ya, kalian kan cuma lihat kalau saya lagi ceramah, kalian nggak lihat bagaimana kalau saya lagi ngobrol. Kalian nggak setiap hari sama saya, kalian nggak 24 jam bersama saya. Yang tahu saya orang-orang terdekat saya. Bagaimana banyak diamnya saya, bagaimana pemalunya saya. Ya betul, memang Rasulullah berkata qulu khairan aw yasmut, berkatalah sesuatu yang baik atau lebih baik diam. Akan tetapi saya, Bahar bin Smith, tidak akan pernah diam. Saya tidak akan pernah membungkam saya punya mulut ketika saya melihat kemaksiatan, ketika saya melihat kezaliman, ketika saya melihat ketidakadilan, ketika saya melihat berapa banyak rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, rakyat yang kehausan, rakyat yang ditipu, rakyat yang harta dicolong, rakyat yang harta dicuri. Selama kedua mata saya masih melihat kemungkaran, masih melihat kezaliman, masih terbuka untuk melihat ketidakadilan, maka selama itu mulut saya tidak akan pernah bungkam. Selama itu mulut saya akan menghina, mencaci, memaki siapapun yang menyengsarakan bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara, saya emang lebih banyak diemnya, tapi kalau lagi ceramah nggak ada istilah masa ceramah diem kayak ikan mas koi diem. Oleh karenanya duduk di majelis ilmu jangan banyak bicara ya. Jaga kita punya akhlak, jaga kita punya adab, jangan hanya modal ilmu saja. Lau kana fil ilm min dunil khuluq syarafun lakana asyrafu khalqillahi iblis. Kalau cuma modal ilmu seseorang bisa jadi mulia, kalau cuma modal ilmu agama atau ilmu dunia orang itu bisa jadi mulia. Cuma modal ilmu, nggak ada akhlak, nggak ada adab, nggak ada budi pekerti, cuma modal ilmu seseorang bisa menjadi mulia. Maka makhluk yang paling mulia adalah iblis. Saudara-saudara, sepinter-pinternya kita, iblis masih lebih pintar dari kita. Sebanyak-banyaknya ibadah kita, iblis lebih banyak ibadahnya dari kita. Iblis lebih pintar dari kita, iblis lebih banyak ibadahnya, lebih bertakwa dari kita. Tapi kenapa iblis dikutuk, iblis dilaknat oleh Allah? Karena iblis tidak punya adab, karena iblis tidak punya akhlak,
ketika Allah memerintahkan untuk sujud, iblis tidak mau sujud. Pembangkangan itu merupakan pelanggaran akhlak. Pembangkangan itu merupakan tiada adab, itu merupakan tiada akhlak yang paling tinggi, yang paling besar, yakni orang meninggalkan akhlak, orang meninggalkan adab. Yang paling besar adalah pembangkangan terhadap Allah dan pembangkangan terhadap Rasulullah SAW. Maka wasiat saya, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang-orang soleh. Saudara-saudara,